tentang kejadian horor yang ada di rumahku. Jadi rumahku itu baru berdiri 2 tahun yang lalu. Ya, posisi rumahku ini di depan sawah dan dikelilingi sama pohon bambu. Kalau orang Jawa bilang di sini tuh kebun bambu. Jadi semuanya bambu. Dan rumah itu kebetulan sendiri, dan ada tetangga cuma jauh jaraknya. Karena memang di rumah itu sepi, kalau malam tidak ada kendaraan yang lewat ataupun orang yang jalan kaki. Jadi tidur di situ nyaman banget, senyaman-nyamannya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak ada gangguan yang aneh, normal seperti biasa. Ketika hari kelima, hampir seminggu, biasanya aku begadang tidurnya. Jadi baru tidur jam 1, jam 2, karena memang lagi ngerjain tugas kuliah, lagi skripsian, begadang untuk kerjain skripsi. Jadi tidurnya mesti malam, mesti pagi. Nah, kemarin itu hari kelima itu, waktu aku tinggal pertama di situ, aku tidur jam 9. Jadi kan sore banget. Akhirnya karena tidur kesorean, bangunlah jam 1. Waktu itu aku lihat HP, bangun langsung lihat HP, sadar jam 1 karena haus banget, pengen minum. Tapi karena kebiasaan kalau baru bangun itu masih leyeh-leyeh di kasur, menghadaplah aku posisi tidur ke kiri. Menghadap posisi tidur ke kiri, udah haus, pengen minum, bangun, kemudian miring ke kanan, tengok ke kanan, ada sosok pocong tidur di sebelahku dengan bau yang lumayan kenceng. Kemudian bajunya itu, kain kafannya itu lusuh, coklat putih, coklat gitu. Dan aku masih tetap berpositif thinking kalau itu hanya bayangan. Dalam hati itu ada bayangan, itu cuma bayangan, itu nggak nyata. Oke, tutup mata, beraniin buka mata, di samping udah nggak ada. Memang bayangan, tapi itu masih gemeter banget, masih gemeter. Kemudian mau bangun, tengok ke belakang pintu, ada sosok wanita, rambutnya panjang dan baunya wangi banget. Mukanya nggak kelihatan karena ketutupan rambut. Seketika itu udah nggak mau bangun tidur, nggak mau bangun dan ngambil air, langsung tidur, udah tutup mata. Oke, aku paginya bangun, cerita ke mama juga ternyata mama juga ngerasa kalau diganggu seperti suara ketuk-ketuk, terus bau-bau kaca, bau-bau yang aneh gitu. Itu di seminggu setelah rumah itu berdiri. Kemudian ada cerita lagi dari adikku. Itu udah beberapa bulan dari kejadian itu. Adikku pulang sekolah, karena pulang sekolahnya itu dia mau maghrib ya, jadi sampai rumah itu mau maghrib. Dia masukin motor, tutup pintu, ganti baju, mandi, dia makan. Karena posisi ruang makan ini menghadap ke ruang tamu, dan kacanya ruang tamu itu kan masih belum ada kordennya ya, jadi kelihatan situasi di luar rumah lewat jendela itu. Nah, perasaan adikku tuh pengen lihat aja ke jendela itu, pengen lihat aja lah pokoknya. Jadi dia makan sambil lihat jendela. Tiba-tiba dia di luar rumah itu muncul sosok kepala, benar-benar kepala, nggak ada badannya,
Itu mukanya persis kerbau, telinganya panjang seperti kambing, dan dia punya tanduk, dan matanya tuh melotot ke arah adikku. Jadi makhluk ini dan adikku tuh saling tatap-tatapan. Kagok dong adikku, kaget, dia gemeter masuk ke kamar dan cerita kayak gitu. Udah masuk ke kamar dia gemeter, dia nggak mau makan, dia bener-bener gemeter tangannya. Aku berusaha tenangin, oke, tenang, kamu makan di sini aja. Dan malam itu dia tidur di kamarku karena kamarnya sebelahan sama ruang tamu. Oke. Berlanjut 2 mingguan lah, kalau nggak salah 2 mingguan setelah kejadian itu, ada acara kan di rumah tuh, tante main ke rumah. Jadi tante itu sholat di kamar karena posisinya memang masih berantakan di musola itu, sholat di kamar. Kemudian dia tanya setelah sholat itu, benar nggak sih hadapnya kiblatnya ke sana gitu? Oh benar tante gitu. Tuh tante dikasih tahu siapa kok tahu gitu? Oh enggak, tadi tante lihat di kamarnya adikmu itu ada sosok laki-laki, kayak remaja laki-laki gitu, tingginya kayak adikku, persis adikku. Dikira malah adikku yang sholat. Dia pakai baju koko gitu, kopiahan putih, dia pakai baju koko warna putih. Aku bilang, tuh adik tuh nggak punya tante baju koko warna putih, aku bilang gitu. Nah terus di kamar itu siapa katanya? Waduh, siapa ya tante, nggak tahu. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, tante aku bilang gitu. Nah aku tanya ke mama, mah tante lihat sosok laki-laki mirip adik nih pakai baju koko putih gitu. Dan mama tahu, walah gitu, aku bilang. Oke. Setelah itu kejadian di rumah itu, kalau setiap malam kayak ada bau kentang goreng, ada kayak kopi hitam itu, ada kayak kacang rebus, bau-bauan seperti itu di malam hari. Padahal kan posisinya jauh dari tetangga, jadi nggak ada yang masak. Siapakah yang masak gitu? Kok ada bau-bau seperti itu di dapur? Nah, udah ada kejadian lagi. Waktu itu temen suamiku main ke rumah. Karena suamiku mau ke dapur gitu ambil minum, dia di depan rumahku sendirian. Waktu itu hujan, gerimis itu lebat, hujan. Dia duduk-duduk di mobil. Kan di sekitar rumah ini kebun bambu nih. Di situ ada pohon pisangnya, di situ ada satu pohon pisang. Dia tuh perasaannya dia tuh pengen lihat aja ke sana gitu, pengen lihat, dan dia tuh lihat ada sosok pocong yang berdiri ngeliatin dia gitu, dia takut dong sontak. Kemudian nah sosok si yang kataku tadi yang dilihat tante ini, sosok pemuda ini tuh keluar rumah lewat jendela bus gitu, kata temanku, nembus jendela. Nah pocongan ini kemudian terbang lewatin atas rumahku, seret ke kanan rumahku dan hilang. Seketika itu temennya suamiku langsung masuk ke dalam rumah dan gemeteran ketakutan. Sudah dari situ dia mulai tenang, diceritain, oh iya memang di sini banyak makhluk seperti itu. Dia mulai tenang. Nah ada kejadian baru banget sekitar seminggu yang lalu. Nah di belakang rumah itu kan tetanggaku jauh nih dari belakang rumah. Nah di belakang rumahku ini ada pohon kelapa yang mentiung gini loh. Mentiung gimana sih kalau ngejelasin bahasa Indonesianya, bingung. Nah mentiung gini. Nah di situ dia tuh ngerasa kalau di situ ada karung beras warna putih itu nongkrong di situ, mojok di situ gitu, duduk di bawahnya pohon
pohon kelapa. Si tetanggaku ini penasaran siapa sih yang naruh karung pasir di situ gitu kan. Pas dia jalan ke arah pohon kelapa itu, akhirnya si karung beras ini tuh nengok ke arah tetanggaku ini. Ternyata sosoknya pocong lagi. Terus sontak dia lari ke rumah dan tutup pintu, dan dia nggak berani keluar malam lagi. Oke, separah itu dan banyak pocong di rumahku gitu. Baik, sekian dulu cerita dari aku.